Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ruang kelas ini. Yang terhormat Ibu Mary Farida MKom selaku dosen mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kajian entrepreneurship melalui TV series. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juliet Pinasa sebagai moderator dan pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Fitriati sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Ita Maharani sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Farzul Maulana sebagai pemateri 1. Baiklah, untuk presentasi hari ini akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama sesi pemaparan materi dan kedua sesi tanya jawab. Sesi pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Ita Maharani. Pengertian entrepreneurship. Kewirausahaan atau entrepreneurship menurut Suryana adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Entrepreneurship dalam TV seri adalah acara-acara yang diproduksi untuk televisi yang di dalamnya menceritakan tentang suatu sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh seseorang pengusaha. Hakikat penting entrepreneurship dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, entrepreneurship adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh para entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, yaitu ada entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Yang ketiga yaitu ada entrepreneurship merupakan hasil dari proses disiplin dan sistematis dalam menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan dan peluang pasar. Keempat yaitu ada entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau ability to create the new and different. Yang kelima yaitu ada entrepreneurship adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Yang keenam, entrepreneurship adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Zulia. Karakteristik entrepreneur menurut Dick Rev dan Sunyata dikenal dengan istilah 10D sebagai berikut. Yang pertama dream, yang kedua decisiveness, yang ketiga good, keempat determination, kelima dedication, yang keenam devotion, ketujuh detail, 8 destiny, 9 dolar, dan ke-10 distribute. Sifat dan ciri entrepreneurship. Cirinya, 1. Percaya diri dan optimis. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. 4. Kepemimpinan. 5. Koordinasi nilainya. 6. Berorientasi masa depan. Dan 7. Jujur dan tekun. Sedangkan sifatnya memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan pada orang lain, dan individualistik. Kemudian kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energi, tekun, tabah, tekad kerja, serta inisiatif. Kemudian ada mampu mengambil resiko yang wajar, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka pada saran dan kritik. Kemudian ada inovatif, kreatif, dan fleksibel. Memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan,
dan mengutamakan kejujuran dalam bekerja dan tekun dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikrian. Nilai-nilai dan perilaku entrepreneur. Seorang entrepreneur memiliki nilai-nilai yang pertama itu komitmen, kedua resiko moderat, ketiga melihat peluang, keempat objektivitas, kelima umpan balik, dan keenam optimisme, ketujuh uang, delapan manajemen proaktif. Perilakunya menyelesaikan tugas hingga selesai, tidak melakukan spekulasi melainkan berdasarkan perhitungan yang matang, memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin, melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh penjelasan, menganalisis data, kinerja waktu untuk memandu kegiatan, menunjukkan kepercayaan diri yang benar walaupun berbeda dalam situasi berat, melihat uang sebagai suatu sumber daya mungkin tujuan akhir, mengelola berdasarkan perencanaan masa depan. Jiwa dan sikap entrepreneur. Sejumlah elemen dari profil entrepreneur sebagai penjabaran dari seorang yang mempunyai jiwa entrepreneur sebagai berikut. Yang pertama, hasrat akan tanggung jawab. Kedua, lebih menyukai resiko menengah. Ketiga, meyakini kemampuan untuk sukses. Keempat, keinginan untuk mencapai umpan balik. Flashback segera. Kelima, energi tidak tingkat tinggi karena mengorientasi masa depan. Ketujuh, keterampilan mengorganisasi. Kelapa, lebih dipentingkannya peraihan prestasi dibandingkan dengan upaya mendapatkan uang. Entrepreneur dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu business entrepreneur, kedua academic entrepreneur, keempat government entrepreneur, dan keempat social entrepreneur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hans. Contoh entrepreneurship dalam TV series. Yang pertama ada Switch. Switch bertempat di sebuah firma hukum fiksi di New York City. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang putus sekolah dan bekerja di sebuah firma hukum. Padahal tokoh utamanya tidak memiliki ilmu dan pendidikan tentang hukum. Dengan menonton film ini, Anda akan merasa bahwa percaya diri dan keberanian adalah hal yang penting dan dapat membawa Anda melangkah menuju kesuksesan. Selain itu, Anda akan bisa belajar bagaimana cara bernegosiasi dan menavigasi situasi perusahaan yang kompleks. Contoh yang kedua yaitu ada TV series tentang Kick Andy di Metro TV. Kick Andy sebenarnya adalah acara talk show biasa yang berbicara tentang kehidupan. Namun bintang tamu yang sering diundang adalah mereka yang menginspirasi masyarakat dan mampu mengubah kehidupannya dari nol menjadi orang yang lebih berada, termasuk mereka yang bergerak di kehidupan bisnis. Dari bintang tamu itulah Anda bisa mengambil pelajaran bisnisnya, bagaimana seorang mampu mengubah benda-benda tak bernilai di sekitarnya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dan cara mereka memasarkannya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan perkenalkan bertanya. Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Doktairi ingin bertanya, aspek penting apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang entrepreneur agar dapat mencapai kesuksesan yang diharapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih remaja nih, masih kalangan anak muda. Gimana sih solusi menurut kalian cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan muda ini? Ya, bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Supratman, perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya faktor-faktor apa saja yang bisa membuat seorang entrepreneurship itu gagal. Baiklah, untuk sesi pertama ini izinkan kami berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Arianda yang akan dijawab oleh Nikita Maharani. Pertanyaannya, aspek penting apa saja yang perlu diperhatikan oleh seseorang entrepreneur agar dapat mencapai kesuksesan yang diharapkannya? Yang pertama yaitu adalah memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, memiliki ketekunan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, dan memiliki inisiatif. Apakah sudah jelas? Selanjutnya pertanyaan dari Diana akan dijawab oleh Fitriani. Bagaimana solusi menurut Anda cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan muda? Yang pertama yaitu memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Ketiga, pelajari kisah sukses orang lain. Keempat, model. Kelima, fokus dalam kewirausahaan. Karena memiliki kemampuan menjual. Ketujuh, lakukan pernikahan. Apakah sudah jelas? Selanjutnya pertanyaan dari Fendi akan dijawab oleh Fadri Maulana. Saya akan menjawab pertanyaan Mary. Apa saja faktor-faktor? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fendi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya seorang entrepreneurship? Yang pertama, karena visi dan misinya tidak jelas. Selanjutnya yaitu kemampuan manajerial yang minim, kurangnya pengalaman dan riset. Yang keempat, pengendalian keuangan kurang terlatih. Yang kelima, berbisnis dengan modal hutang tanpa perhitungan. Yang keenam, tempat atau lokasi yang tidak strategis. Yang ketujuh, pengawasan peralatan dan aset bisnis yang tidak maksimal. Yang kedelapan, terlalu fokus pada harga dan keuntungan. Yang kesembilan, terlalu terburu-buru dalam membuat suatu bisnis. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan teknologi yang tersedia. Apakah sudah bisa dipahami? Boleh diberikan beberapa solusi nggak untuk masalah-masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Munafik. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan karakteristik entrepreneurship yang tangguh dan jiwa yang tinggi? Bagaimana cara menumbuhkan karakteristik entrepreneurship yang tangguh dan berjiwa yang tinggi? Selanjutnya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sarul Nopatria Putri, perwakilan kelompok dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa entrepreneurship penting dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan bisnis? Mengapa entrepreneurship penting dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu bisnis? Satu lagi yang ingin bertanya. Rio. Nama saya Agustus dari kelompok 6. Coba sebutkan entrepreneur yang ada di Lampung Utara dan hasil usahanya. Baiklah, untuk sesi kedua, izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya Fitriani akan menjawab pertanyaan dari Ibu.
Akan menjawab pertanyaan dari Andre. Bagaimana cara menumbuhkan karakteristik entrepreneurship yang tumbuh dan berdiri saing tinggi? Yang pertama adalah menerapkan kedisiplinan, kedua belajar membangun komitmen tinggi, ketiga membiasakan jujur, keempat mengusahakan kreativitas dan inovatif, kelima menumbuhkan sikap mandiri, keenam membangun pola pikir realis. Apakah sudah cukup jelas, Bante? Selanjutnya pertanyaan dari Solin akan dijawab oleh Nita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Serlin. Mengapa entrepreneurship penting dimiliki oleh seorang dalam menjalankan suatu bisnisnya? Entrepreneur besar memiliki kemampuan untuk mengubah cara seseorang hidup dan bekerja. Jika berhasil, inovasi yang mereka kembangkan mampu meningkatkan standar hidup di samping juga menciptakan kekayaan dengan berwirausaha. Mereka juga menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Pertanyaannya adalah sebutkan entrepreneur yang ada di Lampung Utara serta berikan contoh hasil usahanya. Contohnya owner Fem Store yang bernama Yulia Purba. Untuk usahanya Lady Fem Shop. Lady Fem Shop merupakan usaha yang pertama menjual pakaian perempuan remaja dirintis sejak tahun 2012. Apakah sudah? Baiklah, untuk pertanyaan Fendi tadi akan dijawab oleh Badri Maulana. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fendi tadi. Apa solusi dari faktor-faktor yang mengakibatkan entrepreneurship gagal? Untuk solusi visi dan misi yang tidak jelas adalah dengan menentukan visi dan misi yang baik sebelum membuat suatu bisnis sesuai dengan tujuan dari bisnis yang ingin dibangun. Selanjutnya, untuk solusi dari kemampuan manajerial yang minim, yaitu dengan cara mampu melihat prioritas dan memutuskan strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk solusi kurangnya pengalaman dan riset, yaitu dengan memperbanyak melakukan analisis pasar yang ingin dituju agar dapat menciptakan branding atau merek yang dapat dipasarkan. Apakah sudah paham? Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Kemudian entrepreneur meliputi semua aspek pekerjaan baik karyawan swasta maupun pemerintahan. Entrepreneur adalah mereka yang melakukan usaha kreatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Sedangkan entrepreneur dalam TV series adalah acara-acara yang diproduksi untuk televisi yang di dalamnya menceritakan tentang suatu sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Baiklah, presentasi hari ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Kami akhiri. Wassalamualaikum.